Kisah dimulai dengan istri bernama Patricia yang membangunkan suaminya bernama Truman yang sedang tertidur. Dia tersadar karena ada suara aneh di dalam rumah mereka. Truman segera terjaga dari tidurnya dan bergegas menuju sumber suara. Hatinya berdebar tidak tahu apa yang menanti di balik kegelapan rumah mereka. Namun setelah mencari dengan cermat, mereka menemukan teman mereka yang masih terlihat mabuk akibat pesta semalam. Di sisi lain diperlihatkan sebuah keluarga. Alec dan Mariana hidup sebagai pasangan suami istri yang selalu sibuk. Mereka terlihat begitu terburu-buru, terjebak dalam kesibukan mereka masing-masing. Sayangnya, mereka sepenuhnya melupakan bahwa hari itu adalah ulang tahun anak tunggal mereka yang bernama Robbie. Namun tiba-tiba suara dari pembantu mereka yang bernama Belle mencuri perhatian mereka. Belle dengan penuh perhatian mengingatkan Alec dan Mariana akan momen berharga yang seharusnya mereka rayakan. Terjebak dalam rutinitas yang padat, Alec dan Mariana hanya bisa menitipkan pesan ulang tahun kepada Belle. Sementara itu, di tangga, Robbie terlihat sedang murung, merasa diabaikan oleh kedua orang tuanya. Robbie akhirnya merayakan hari spesialnya bersama Belle yang telah menjadi teman sejati baginya. Sementara itu, Patricia dan Truman terlihat sedang terlibat dalam sebuah perdebatan tentang pekerjaan Truman. Truman berbicara bahwa malam ini dia berencana mengundang salah satu investor bernama Mason untuk makan malam di rumah mereka. Namun, Patricia tidak setuju dengan keputusan tersebut. Ia merasa terganggu karena Truman sering mengundang orang-orang yang mengganggu kedamaian hidup mereka hampir setiap malam. Namun, Truman memohon izin sekali lagi dengan alasan bahwa itu terkait dengan proyek yang sedang mereka kerjakan bersama dengan Mason. Keputusan Truman yang tidak bisa ditolak, Patricia akhirnya pasrah. Namun Truman memberikan kejutan dengan sebuah mobil mewah yang baru saja dia beli. Patricia terkejut dan tak menyangka akan mendapatkan hadiah seperti itu. Namun kegembiraan segera tergantikan dengan perselisihan baru antara mereka. Patricia marah karena mengetahui bahwa mobil tersebut dibeli oleh Truman secara kredit, yang berarti mereka akan memiliki tanggungan hutang baru. Truman dengan cerdik mencoba menenangkan Patricia dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Sebelum pergi, Truman memberikan pesan kepada Patricia untuk memilih dan menggunakan gaun yang bagus untuk acara malam nanti. Ketika berada di kantor, Truman tanpa sengaja melihat bosnya sedang berbicara dengan seorang yang ternyata itu adalah Alec. Rasa ingin tahu yang memuncak, Truman segera memerintahkan sekretarisnya untuk mencari informasi mengenai maksud dan tujuan pertemuan bosnya dengan Alec. Ia merasa penasaran dan ingin mengetahui apakah ada keterkaitan antara pertemuan tersebut dengan proyek yang sedang ia kerjakan bersama dengan Mason. Kemudian saat malam tiba, Mason datang ke rumah Truman untuk acara makan malam yang telah direncanakan. Truman dengan bangga memperkenalkan istrinya kepada Mason. Namun di tengah acara, Truman menerima panggilan telepon yang mendesak dan ia meminta Patricia untuk menemani Mason selama ia pergi sebentar. Dalam situasi ini, Mason dengan cepat mengajak Patricia untuk bermain futsal. Namun, Patricia menolak ajakannya dengan tegas. Ia merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut dan memutuskan untuk segera meninggalkan Mason. Patricia segera memberitahu Truman tentang insiden tersebut, mengharapkan pengertian dan dukungan suaminya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Truman menyalahkan Patricia dan meminta agar ia menerima ajakan dari Mason. Mendapat dukungan dari Truman, Mason kembali mendekati Patricia dan mengajaknya bermain futsal. Kali ini, Patricia tidak bisa menolak ajakannya. Mereka berdua terlibat dalam pertandingan sengit yang disaksikan langsung oleh Truman sendiri. Di tengah permainan, perasaan campur aduk menyelimuti Patricia. Air mata tak tertahankan pun mengalir karena ia sadar bahwa ia berjuang untuk karir yang sedang dirintis oleh suaminya, meskipun terombang-ambing antara keinginan dan beban yang ia rasakan. Keesokan harinya, ketika Truman tiba di kantor, bukannya mendapat kabar baik, ia justru mendapatkan pemberitahuan penurunan jabatan dari bosnya. Lalu posisinya pun digantikan oleh Alec yang berhasil membawa banyak investor ke perusahaan. Sementara itu kontribusi Truman hanya terbatas pada satu investor.
Mendengar berita tersebut, Truman merasa sangat kesal dan kecewa terhadap bosnya. Rasa frustasi itu begitu besar sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan kantornya tanpa berkata sepatah kata pun. Keesokan harinya, Truman terlihat sibuk bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Padahal itu adalah hari libur. Kejadian tersebut membuat Patricia bingung melihat tingkah suaminya. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah melihat ekspresi sedih yang menghiasi wajah Truman. Akhirnya, Truman memutuskan untuk berbicara dengan Patricia tentang kegagalan kerjasamanya dengan Mason. Berita itu sangat mengejutkan bagi Patricia. Terlebih lagi, ia telah menyerahkan harta yang paling berharga kepada Mason. Tidak hanya itu, Patricia juga harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya telah mengakhiri hidupnya sendiri. Patricia merasa tak terkendali oleh kesedihannya ketika ia melihat kehancuran yang menimpa keluarganya dengan cepat dan berantakan. Patricia kemudian pergi ke kantor suaminya untuk mengurus asuransi dan mengambil barang milik Truman yang masih ada di sana. Tiba di kantor, dia terkejut melihat Mason sedang berbicara dengan Alex, menyiratkan bahwa selama ini Mason hanya memanfaatkan suaminya agar bisa bermain futsal dengan dirinya. Patricia merasa harus membalas perlakuan mereka terhadap suami dan dirinya. Dengan tekad yang kuat, Patricia mulai mencari informasi pribadi tentang Mason dan Alex yang telah menggantikan posisi suaminya. Baginya, Alex juga harus bertanggung jawab atas kepergian suaminya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Patricia langsung menuju kediaman Mason dan menghadapinya dengan tindakan yang mengakhiri segalanya. Selanjutnya, Patricia merencanakan untuk menghancurkan keluarga Alex satu persatu. Dia memasuki kehidupan keluarga Alex dengan mengajukan diri menjadi guru les untuk anak mereka, yaitu Robbie yang sedang mengalami penurunan nilai. Patricia mengubah namanya menjadi Amanda untuk menyembunyikan identitasnya. Keberadaan guru les yang cantik ini membuat Robbie sangat bersemangat. Kemudian Amanda menceritakan bahwa tempat tinggalnya sedang dalam tahap perbaikan, sehingga ia baru dapat memulai mengajar minggu depan. Mengingat ujian akhir Robbie yang sebentar lagi, keluarga Alex dengan senang hati menawarkan Amanda untuk tinggal di rumah mereka. Pada keesokan harinya, sesi pelajaran tambahan untuk Robbie dimulai. Namun di tengah pembelajaran, terlihat bahwa Robbie sulit berkonsentrasi karena terpesona oleh kecantikan Amanda. Pada malam harinya saat Amanda berada di kamarnya, dia mengetahui jika Robbie melihatnya dari balik jendela kamar dan sambil melakukan senam 5 jari. Mengetahui hal itu, kemudian Amanda pun menghampiri Robbie ke kamarnya dan langsung mengatakan jika ingin bermain futsal dengan dirinya, tinggal datang saja ke ruangannya. Mendapatkan izin dari guru lesnya, Robbie pun langsung menghampiri Amanda ke ruangannya dan terjadilah pertandingan yang sangat seru. Kemudian, Amanda kini mulai mendekatkan diri kepada Mariana. Dan tak butuh waktu lama untuk Amanda mendekatkan dirinya, hingga dia pun mulai memberikan obat kepada Mariana yang membuatnya tak bisa lepas. Tidak hanya Mariana, Amanda juga mulai menjalin kedekatan dengan Alex. Dari kejauhan Mariana melihat hubungan mereka yang akrab dan rasa cemburu pun menghampirinya. Tanpa dapat menahan emosinya, Mariana melampiaskan kekesalannya kepada Belle. Melihat adanya orang lain dalam keluarga itu, Amanda merencanakan untuk menyingkirkan pembantu mereka. Setelah kepergian Belle, Mariana adalah orang yang paling merasa bersalah karena dialah orang terakhir yang memarahinya. Hal itu lantas membuat Mariana memilih untuk mengurung diri di kamarnya. Amanda melihat kesempatan untuk mengajak Alex bermain futsal dengannya, dan dengan semangat Alex menerima tantangan tersebut. Mereka berdua bermain dengan antusias tanpa menyadari bahwa Robbie sedang memperhatikan pertandingan mereka. Setelah pertandingan selesai, Robbie mendekati ayahnya dan mengungkapkan betapa serunya pertandingan tersebut. Kekacauan dalam keluarga Alex semakin meningkat ketika Mariana terus mengkonsumsi obat penenang dan memperburuk perselisihan di antara mereka. Robbie hanya bisa mendengar pertengkaran tersebut dan memutuskan untuk pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Sebelum pergi, dia sempat berpamitan kepada Amanda dan kemudian kembali terjadi sebuah pertandingan futsal yang sangat hebat di antara mereka berdua.
Setelah kepergian Robbie, Amanda mulai melakukan teror terhadap Mariana yang berada sendirian di rumah dengan niat untuk mengusirnya. Di sisi lain, Alex merasa sangat khawatir dengan keadaan keluarganya yang kacau, dan kesadarannya tumbuh ketika ia menemukan foto Truman dan Amanda yang tertinggal di ruang kantornya. Menyadari bahwa istrinya dalam bahaya, Alex segera pulang ke rumahnya, dan pertempuran sebenarnya terjadi antara mereka berdua. Dan akibatnya Amanda harus terjatuh dari lantai 2. Kemudian di akhir film, Amanda yang selamat berkat pertolongan Robbie dan mereka akhirnya hidup bahagia bersama, lalu film pun selesai. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.